Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan saya berterima kasih untuk kesempatan untuk saya boleh sekali lagi datang ke tempat ini dan menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan, khususnya untuk GRI Cikarang. Saudara sekalian, gereja yang bersatu dan gereja yang bertumbuh menjadi satu konfirmasi Tuhan bekerja di dalamnya. Menjadi satu konfirmasi bahwa Tuhan memimpin. Karena itu sama-sama doakan ya, bukan hanya tugas pendeta dan pengurus untuk mengerjakan pelayanan di tempat ini, tapi sebagai gereja kita dijadikan satu keluarga kerajaan Allah, sebagai satu tubuh, kita tubuh Kristus, maka kita mengerjakan semuanya secara bersama-sama. Di satu pihak kita melihat dinamika pimpinan Roh Kudus tidak gampang, memang tidak gampang. Di dalam keberadaan kita yang sulit untuk ngerti bagaimana kepekaan untuk tangkap apa yang Tuhan mau. Maka tadi sharing, saya sangat bersyukur untuk sharing yang sudah dikatakan baik dari ibadah 1 dan ibadah 2 tentang bagaimana perjalanan rencana pengembangan gereja di tempat ini. Berdoalah untuk itu. Serahkan lututmu, air matamu, karena isi hati Tuhan di tengah dunia ini gereja. Kemana Tuhan akan pimpin? Bergeser kemana? Mungkin ada orang bilang, loh dari dulu sudah ada janji iman, udah dibeli di sini nggak bisa, itu kayaknya bakar duit dan segala macam. Enggak, saudara sekalian, kita percaya itulah cara dan dinamika pimpinan Roh Kudus sampai waktunya Tuhan tiba. Karena itu berdoa terus, kemana Tuhan pimpin? Apakah nanti Delta Masnya geser lagi? Kita enggak tahu. Karena itu sama-sama doakan, sama-sama pikirkan, sama-sama gumulkan, biar kerajaan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah dunia melalui gereja, khususnya GRI di tempat ini. Selamat melayani untuk semua, baik dari hamba Tuhan dan pengurus dan seluruh jemaat di tempat ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan tentang bagaimana pekerjaan kita itu sebenarnya menjadi satu cara Tuhan untuk menggemakan karyanya di tengah dunia. Eko dari karya Allah, yaitu dinyatakan lewat kerjanya kita. Bagaimana dunia melihat Allah bekerja? Lewat kita, gerejanya yang bekerja. Karena Tuhan pimpin untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati mendengar firman. Kita berdoa sekali lagi. Berbelas kasihlah ya Tuhan untuk kami boleh terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Koreksi kami, selidiki hati dan pikiran kami, untuk kami sekali lagi mengerti value hidup kami, mengerti calling hidup kami. Sehingga ketika kami menjalankan setiap hal, pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami umat tebusan-Mu, di dalam menjalankan seluruh hal yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan bentangkan di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam ziarah kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Biarlah kiranya kami tidak sembarangan melangkah, biarlah kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang mendukakan hati Tuhan atau bahkan mempermalukan nama Tuhan, tapi biarlah seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, menjadi satu pekerjaan yang menggemakan karya Tuhan di tengah-tengah zaman ini. Berkati kami di dalam perenungan firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan. Kami serahkan setiap kami. Tuhan kiranya yang beranugerah, membuka hati, pikiran kami, telinga kami, untuk mau terus bertumbuh dalam kebenaran-Mu, dipimpin oleh firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur 104. Satu Mazmur yang panjang, dari ayat 1 sampai yang ke-35. Kita baca bergantian ya. Saya 1, jemaat sekalian 2, demikian seterusnya hingga yang ke-35. Kita membaca ini menjadi perwakilan dari seluruh setting Mazmur untuk melihat karya Allah di tengah-tengah dunia, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita membacanya, Mazmur 104, demikian firman Tuhan, kita baca bergantian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi.
memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Engkau yang memberikan minum gunung-gunung di kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Singa-singa muda mengaum-ngaum makan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makan pada waktunya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Menggemakan karya alam melalui pekerjaan kita, apa maksudnya ya? Kita mau bicara tentang perenungan tentang bagaimana panggilan hidup kita di dalam bekerja. Saudara sekalian, kalau kita melihatnya, kita tarik dulu terlebih dahulu dari Kejadian. Ketika kita melihat seluruh kehidupan kita, kita mau tidak mau harus lihat dari ruang lingkup penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Maka kita menemukan satu hal yang sangat indah dan satu hal yang sangat mulia dan sangat serius. Hanya presaposisi, dasar prinsip iman Kristen yang melihat manusia mulai bukan dari kejatuhan, bukan mulai dari kerusakan, tapi melihat dari identitas penciptaan bahwa manusia itu memiliki identitas yang begitu mulia. Kita dicipta, dikatakan oleh Alkitab, satu-satunya kitab suci yang mengatakan hal ini, yaitu Alkitab mengatakan bahwa kita dicipta sebagai gambar rupa Allah, sebagai image of God, yang dimana Tuhan mengikat perjanjian dengan kita di dalam covenant of work dan nantinya diteruskan di dalam covenant of grace. Yang mau kita lihat di dalam hal ini adalah penekanan tentang identitas sebagai image of God. Satu hal yang gak asing buat kita, ya kita sudah tahu, kita rasa kita tahu. Tapi kita sering kali take it for granted dengan hal ini. Berbicara tentang identitas kita sebagai image of God berarti berbicara tentang value hidup kita. Saudara, kalau kita benar-benar menyadari apa arti kita sebagai image of God, maka kita harus sadar bahwa nilai hidupmu, value hidupmu itu bernilai intrinsik, bukan bernilai fungsional. Maksudnya bagaimana? Kita tidak menjadi bernilai ditentukan dari penilaian orang. Kita tidak ditentukan menjadi bernilai berdasarkan fungsi sesuatu yang sudah kita buat, maka kita baru dihitung bernilai. Tapi kita bernilai intrinsik, sudah bernilai pada dirinya sendiri dari dasar Tuhan mencipta. Saya kasih analoginya ya, seperti emas dan uang. Kalau dikasih kategori emas 1 gram dengan harga value uang, emas kurang lebih 1,3 juta kalau nggak salah sekarang ya. Saya lupa, nggak update lagi. Katakanlah demikian, katakan 1 juta biar bulat hitungannya. Kalau saudara disuruh pilih emas 1 kilo atau uang nilai value-nya berarti berapa? 1 miliar ya. Saudara pilih mana?
Kenapa Mas? Kenapa? Ya 10 tahun lagi uangnya inflasi. 10 tahun lagi value emasnya naik. Gitu kan ya? Secara hitung-hitungan. Tapi tidak hanya itu saudara sekalian. Kenapa uang berharga? Karena nilai fungsionalnya. Ada di tangan saudara, di dompet saudara, tulisan warna hijau itu 20.000, 20.000. Ada di dompet saudara yang warna merah itu 100.000, 100.000. Sama-sama kertasnya beda. Lebih berharga yang sini karena nilai fungsionalnya lebih tinggi. Tapi sobek uang itu, sama-sama sobek kunyal-kunyal, tidak ada yang mau ambil. Karena nilai fungsionalnya sudah hilang. Tapi emas saudara, mau dia sudah jadi cincin atau memang masih dalam bongkahan yang masih rusak, atau mungkin emas 1 kilo atau emas batangan 10 kilo yang sudah dipukul orang sampai benyek, dilempar ke comberan, saudara tetap terjun ambil itu karena nilai intrinsik pada emas itu. Nah, maksudnya ya. Maka dalam kehidupan kita ketika kita dicipta, kita tidak menjadi bernilai karena fungsionalnya, tapi dari awal kita sudah dicipta sebagai image of God. Maka kita harus sadar betapa mulianya Tuhan menciptakan kita, betapa seriusnya Tuhan menciptakan kita. Itu sebab jadi kita bukan seperti babi yang dipelihara, tunggu sampai besar dulu baru mahal bernilai. Kita bukan bernilai karena kita harus sudah mencapai titik tertentu terlebih dahulu. Tapi kita bernilai karena kita image of God. Demikian kita harus menyadari value hidup kita. Demikian juga kacamata kita dalam melihat orang lain sebagai image of God. Pertanyaannya, untuk apa setting yang sebegitu besar ini, sebegitu mulia ini diberikan Tuhan kepada kita? Why? Ngapain dia ciptakan kita dengan setting yang seperti itu? Dengan setting yang begitu mulia sebagai image of God? Demi satu tujuan. Apa yang menjadi tujuan Allah atas manusia? Dikatakan bahwa kita dipanggil untuk menikmati Dia dan untuk memuliakan Dia. So, setting kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita dicipta sebagai image of God hanya untuk menyembah Dia, to worship Him, to worship Him. But how? Bagaimana caranya kita menyembah Dia? Ini bagian yang paling penting yang mau kita bahas pada hari ini. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 dikatakan adalah ketika manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah untuk menyembah Allah dengan cara apa? Berkuasa atas alam. Saudara, panggilan kerja itu menjadi satu meaning, satu value di dalam kehidupan kita sebagai gambar rupa Allah. Artinya, panggilan kerja di dalam kehidupan orang Kristen itu adalah setting penciptaan. Jadi, bukan setting kejatuhan. Konsep agama atau konsep dunia melihat orang kerja hanya demi kampung tengah ini. Ya, saya kerja supaya saya bisa makan. Orang kerja demi mencapai achievement, dari situ dia mendapatkan nama baik. Atau orang kerja karena dia sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau nggak jatuh dalam dosa dulu manusia tidak usah kerja. Ini konsep yang ngawur. Tapi Alkitab mengatakan dari awal Tuhan mencipta manusia sebagai gambar rupa Allah supaya dia bisa menyembah Allah, yaitu dengan cara bekerja. Jadi bekerja itu adalah setting penciptaan, dan semua itu disetting Allah sebagai motif worship. Jadi bekerja, engkau dicipta sebagai gambar rupa Allah yang dengannya engkau menyembah Allah. Ini settingnya. Jadi kita sebagai gambar rupa Allah yang diberikan kuasa untuk menguasai bumi. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Urusan kepenguasaan, kepemilikan harta, urusan kepenguasaan, mengelola sesuatu. Itu sebagai alat ukur dignitas kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia untuk kita usahakan. Maksudnya apa? Terlalu tinggi kalimatnya ya. Saya sederhanakan. Artinya saudara-saudara sekalian, menjadi orang Kristen itu memang harus kerja. Saya pakai kalimat yang lebih spekulatif, tapi ini serius. Menjadi orang Kristen itu harus kaya. Saudara mungkin terganggu dengan kalimat ini, tapi perhatikan saudara-saudara sekalian, ini bukan prosperity gospel. Percayalah Yesus maka engkau pasti kaya. Bukan. But the calling untuk kita bekerja, mengusahakan dan menguasai sesuatu, itu agenda Allah dalam kehidupan kita. Bukan agenda kita sebenarnya, itu agenda Allah. Maka bagaimana menjadi tolak ukurnya? Tolak ukurnya bukan didasari oleh sebuah pengejaran kekayaan demi kekayaan itu sendiri, demi achievement diri. Tapi tolak ukurnya adalah bagaimana saya memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah, sehingga porsi yang ada pada saya adalah berdasarkan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada saya. Kapasitas pekerjaan itu sendiri dan kapasitas hasil dari pekerjaan itu sendiri. Itu sebab saudara-saudara sekalian, seorang pengusaha yang ada di tempat ini tidak boleh berhenti mengembangkan
mengembangkan usahanya jika memang Tuhan memimpinnya untuk berkembang. Seorang pengusaha tidak boleh menjadi terlalu tamak untuk terus mengejar yang bukan Tuhan percayakan. Demikian juga dengan seorang yang bekerja sebagai seorang pegawai. Dia tidak boleh berpuas hanya untuk bekerja di situ, apalagi dalam mentalitas, nanti kita akan lihat di bawah, mentalitas budak. Kalimat-kalimat orang Kristen yang kita copy paste dari dunia. Kalimatnya sederhana, tapi itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya apalah, saya ini cuma budak korporat. Hati-hati kalimat itu saudara. Sangkamu itu cuma sebuah kalimat candaan. Itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Motif Israel, motif keselamatan. Nanti kita akan lihat di bawah. Jangan sembarangan bermain-main dengan kata-kata itu. Tapi kembali, bagaimana kita bekerja di dalam kesadaran dignitas bahwa saya dipercayakan melalui pekerjaan saya sebagai worship di hadapan Tuhan, dan bagaimana pencapaian atau hasil dari pekerjaan itu yang saya usahakan itu sebagai dignitas di hadapan Tuhan. Cara kerja saya sebagai dignitas saya menyembah Allah, hasil dari pekerjaan saya sebagai dignitas saya untuk menikmatinya di hadapan Allah. Jadi artinya kepenguasaan sebagai dignity, bekerja sebagai worship, inilah calling kita. Nah, ini yang menjadi prinsipnya. Meskipun setelah nanti manusia jatuh dalam dosa dan ketika manusia telah gagal, panggilan itu tidak pernah dibatalkan. Ya, manusia menjadi rusak ketika kerja menjadi greedy dan tamak atau menjadi kikir di dalam kepentingan atau egonya manusia. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah menyelamatkan, pekerjaan itu diridim, saudara, diridim, ditebus kembali. Di dalam karya keselamatan, justru bekerja itu adalah panggilan dari penebusan. Nggak ada panggilan penebusan untuk membuat kita jadi santai-santai, anak raja, anak raja, anak raja. Cilaka kalimat itu. Maka gambaran ini adalah gambaran yang sangat nyata di dalam Alkitab. Bahkan mulai dari perjanjian lama. Kita coba lihat ya. Bahwa bayang-bayang dari keselamatan kita sudah digambarkan di dalam keselamatan Israel ketika mereka dikeluarkan dari Mesir. Hari di mana mereka telah diperbudak kurang lebih 350 tahun di Mesir itu. 50-an tahun pertama mereka menikmati hidup, lalu diperbudak oleh Firaun. Maka mereka menjadi orang-orang yang bekerja dan ditindas di sana. Dan ketika mereka dikeluarkan dari sana, dibawa kepada tanah perjanjian. Ini kan bayang-bayang dari keselamatan kita. Orang-orang yang adalah kita adalah budak dosa, dikeluarkan dari dosa, dipimpin untuk masuk ke dalam perjanjian untuk bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya kelak. Nah, ini gambaran tipologi keselamatan kan ya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam Israel. Maka ketika mereka dikeluarkan dari Mesir, untuk apa? Bahwa mereka dikeluarkan untuk masuk ke dalam setting hidup baru. Ini caranya Tuhan men-setting mereka. Bahwasanya mereka dibebaskan dari Mesir, maka bangsa Israel itu bukan dibebaskan dari kehidupan yang bekerja, jadi pengangguran, santai-santai. Bukan. Melainkan ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, mereka dipanggil untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Untuk apa? Bekerja dengan bebas. Dahulu mereka bekerja sebagai budak. Sekarang mereka bekerja dengan bebas. Konsep kerjanya masih ada, masih sama. Harus kerja. Value-nya beda, meaning-nya beda, purpose-nya berbeda. Maka ini yang menjadi motif dari keselamatan. Bahwa ketika mereka dibebaskan, mereka bekerja dengan bebas menjadi orang merdeka. Merdeka itu bukan titik netral. Oleh saya sudah bebas, suka-suka saya kiri kanan depan belakang atas bawah. Bukan. Kemerdekaan itu ada purpose, ada tujuan yang tidak ditetapkan oleh dirinya sendiri, tapi sebuah kebebasan yang disediakan oleh Allah dan dipimpin oleh Allah. Bahwa mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, maka mereka dipercayakan untuk memiliki hak kepunyaan mereka sendiri, dan mereka akan menjadi tuan di dalam tanah yang Tuhan sudah percayakan untuk mereka. Apa yang dijanjikan Tuhan? Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ini gambarannya. Di dalam hal itu, saudara-saudara sekalian, ketika bangsa Israel dikeluarkan, Tuhan memimpin mereka untuk masuk ke dalam sebuah kebiasaan hidup baru, setting liturgi kehidupan baru. Ini yang disebut dengan pertobatan. Saudara, apa itu keselamatan? Bukan soal keluar lalu di satu tempat. Saudara, mari perhatikan apa yang terjadi bangsa Israel. Untuk keluar dari Mesir itu satu hal. Ya, melalui proses panjang juga. 10 tulah, lalu Musa harus menghadap Firaun dan segala macamnya. Tapi untuk yang kedua, mengeluarkan Mesir dari pikiran Israel, itu lain hal. Perhatikan motif ini. Untuk kita keluar dari dosa diselamatkan, itu satu hal. Tapi untuk mengeluarkan setting mentalitas dosa dari pikiran kita, itu satu hal lain lagi. Bahwasanya bagaimana mereka dulu budak,
Sekarang mereka dikeluarkan, tapi cara pikir mereka masih mentalitas budak. Memori tubuh mereka masih mentalitas budak. Habit kebiasaan mereka masih mentalitas budak. Maka ketika mereka dikeluarkan, terlalu gampang bagi Tuhan untuk mereka jalan dari arah utara perbatasan Laut Tengah itu untuk 4 hari saja langsung sampai ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan turunkan mereka ke bawah lewat Laut Merah itu untuk putar 40 tahun. Komparasi tidak masuk akal. 40 tahun dengan 4 hari. Omong kosong ini. And yet disitulah justru kemuliaan Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Mengeluarkan mereka dari Mesir dan masuk ke dalam proses yang kedua. Mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka. Apa itu? Membentuk new habit. Bagaimana mereka dipaksa berubah di dalam kesadaran yang baru. Bangun paginya harus sesuai. Tidak sadar kan ya, kita cuma baca, tapi ternyata ada satu pembentukan new habit di situ. Harus bangun jam sekian, karena harus cepat-cepat pergi ambil roti itu, mana itu di jam tertentu. Lewat jamnya dia akan menguap, hilang. Lalu ambil berdasarkan kapasitas porsi yang dipercayakan Tuhan untuk keluargamu. Lebih rusak dia. Lalu setelah itu engkau harus bekerja membangun tenda, membangun kemah suci, berdasarkan tatanan yang sudah disiapkan. Mentalitas budak itu dipaksa dilatih untuk berkreativitas. Dulu nggak ada kreatif. Pokoknya angkat batu 2,5 ton itu kerja dicambuk-cambuk dapat daging makan hore pulang. Tapi sekarang dilatih dalam new habit, new habit, new habit. Saudara, saya pelayanan di penjara. Di dalam pelayanan penjara kerap kali kelihat orang bertobat. Kayaknya dalam pelayanan persekutuannya lalu sudah sungguh-sungguh keluar tetap masalah. Alasan mereka semua, ya iyalah kami keluar nggak ada yang mau percaya kami, nggak ada yang begini. Selalu blame yang di luar. Itulah mentalitas budak itu. Apa yang terjadi? Karena di dalam setting mereka di dalam nggak mau berubah. Maka di dalam pelayanan penjara yang rutin kami lakukan tiap minggu, saya tuntut mereka untuk new habit. Bagaimana engkau bukan hanya duduk berdoa, menangis, dengar firman, bertobat. Bukan itu. Tapi bagaimana engkau bangun, bagaimana engkau mendisiplinkan diri. Apa yang engkau upayakan hari ini? Membentuk cara pikir, membentuk mentalitas baru. Bukan budak dosa lagi. Sehingga ketika engkau keluar, cara pikir itu yang memimpinmu. Cara habit baru itu yang memimpinmu. Sehingga nggak ada alasan orang tolak. Di mana orang gereja mula-mula diterima orang? Nggak ada. Tapi kenapa gereja bisa bertumbuh besar? New habit, new life. Itu yang disebut dengan pertobatan. Maka kembali ke dalam hal ini. Maka ketika Israel dikeluarkan, mereka dibentuk di dalam kebiasaan hidup baru. Setting liturgi kehidupan baru. Dan semuanya disetting di dalam kehidupan yang bagaimana? Ibadah. Bekerja pun dalam setting ibadah. Bagaimana mereka harus ketika panen langsung mengalami Pentakosta, buah sulung pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu bagaimana nanti mereka rest, harus ada ibadah. Lalu bagaimana mereka menggunakan hasil keuangan mereka. Bagaimana tanah yang mereka kerjakan harus ada tahun Yobel, tahun Sabat dan segala macamnya. Semua settingnya di dalam setting ibadah, liturgi kehidupan. Maka dalam ibadah, dalam perjalanan kehidupan baru ini kita bisa melihat apa dari bangsa Israel untuk kita pelajari. Pertama, saudara sekalian, ketika mereka dikeluarkan dari perbudakan itu, ketika kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, mereka perlu belajar untuk mempercayai Tuhan yang baru. Dan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kedua, mereka perlu belajar untuk mengerti arti beristirahat dan mencukupkan diri dengan porsi yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Sehingga mereka tidak menjadi tamak karena sudah mendapat lebih. Mereka tidak menjadi kikir dengan kepentingan mereka yang sudah diberkati. Tapi mereka tidak menjadi insecure waktu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka percaya pemeliharaan Tuhan. Mereka beristirahat di dalam Tuhan. Dulu tidak ada sistem istirahat. Maka sekarang diberikan Tuhan cara bekerja berapa hari. Harus ada rest dan menjadi rest itu di dalam ibadah. Bukan dengan bersandar kepada kekuatan mereka. Ketiga, mereka perlu belajar arti ketersalingan. Dulu individualistik, hanya memikirkan diri. Sekarang belajar untuk memberi dan menerima dengan kerelaan. Berbagi dan merayakan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam motif ibadah, Pentakosta dan seterusnya. Buah sulung dan seterusnya. Persembahan kurban dan seterusnya. Yang keempat, mereka belajar bagaimana caranya berkomunitas dan bekerja sama. Dilatih untuk hidup sebagai setting keluarga kerajaan Allah. Satu tubuh, ada ketersalingan. Dan bagaimana mereka mengelola apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Untuk merefleksikan kemurahan hati Allah. Sehingga mereka pun belajar murah hati. Belajar kasih, belajar keadilan. Dari Tuhan yang baru itu.
yaitu Tuhan yang memberikan belas kasih kepada mereka sendiri. Dan yang terakhir, kelima, mereka diajar untuk membentuk kebiasaan baru, new habit. Ini callingnya, saudara sekalian, ini callingnya. Gambaran dan pola yang sama pengeluaran Israel dari Mesir ke tanah perjanjian adalah gambaran pola yang dipanggil Tuhan untuk kita hidupi di dalam keselamatan yang kita terima. Hidup baru dalam pimpinan Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Apa artinya? Bahwa kamu didamaikan dengan Allah dan dijadikan alat pendamaian. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang kita tahu, bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ayat 10-nya, karena Allah di dalam Kristus telah menyiapkan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah bagimu dari kekekalan. Setting kehidupan baru. Memaknai ulang seluruh kehidupan. Bekerja sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Ini poinnya. Nah, ini pengantarnya. Sekarang kita masuk ke dalam Mazmurnya. Maka sekarang secara khusus kita melihat kepada kitab Mazmur untuk melihat. Jadi, oke, saya ngerti sekarang. Pekerjaan bukan something yang sepele. Pekerjaan bukan hanya demi kampung tengahku alias perutku. Pekerjaan bukan hanya untuk pencarian harga diri, penerimaanku atau kepuasanku dan segala macam. Settingnya adalah untuk kemuliaan Allah. Tapi, bagaimana sebenarnya pekerjaan kita itu memuliakan Allah? Bagaimana kita seharusnya menjalani pekerjaan itu dengan benar? Apa yang menjadi dan kekuatan kita dalam seluruh tantangan pergumulan kita? Saudara, jangan hanya lihat kata kerja ini di dalam motif kita bekerja. Seorang mahasiswa itulah pekerjaanmu sekarang. Seorang pengusaha itulah pekerjaanmu sekarang. Seorang pegawai itulah pekerjaanmu sekarang. Seorang ibu rumah tangga itu pun calling pekerjaanmu sekarang. Jadi setting ini adalah setting realita kehidupan. Bekerja sebagai ibadah. Maka kita mau jawab dari terang kitab Mazmur. Bagaimana bekerja itu memuliakan Allah, bagaimana seharusnya kita menjalani pekerjaan itu dengan benar, dan apa yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita di dalam seluruh tantangan pergumulan perjalanan kita. Sekarang kita melihat kepada kitab Mazmur. Kalau kita melihat keseluruhan kitab Mazmur, Mazmur 1 sampai Mazmur 150 itu, kita melihat fokus utama kitab Mazmur itu tentu bukan tentang pekerja. Tapi fokus utama Mazmur adalah tentang Tuhan. Memuji Tuhan, bermazmur tentang kemuliaan Tuhan dan segala macamnya. Tapi hal yang sangat indah di dalam cara Mazmur memuji Tuhan, ada dua hal yang menarik sekali yang kita bisa lihat. Pertama, saudara sekalian, bagaimana lirik-lirik di dalam Mazmur sangat-sangat digambarkan, dimetaforakan untuk memuliakan Tuhan dengan metafora tempat-tempat kerja. Berapa banyak di dalam kitab Mazmur muncul kata kerja keras, kelelahan, atau bicara tentang kebun anggur, membajak, menanam, menyiram, memanen, atau menggembalakan, ladang, kambing domba, lembu, hujan, hamba, penindasan, tangan-tangan yang bekerja, dan seterusnya. Banyak sekali metafora gambaran ini digambarkan di dalam kitab Mazmur. Yang kedua, yang sangat unik bahkan lebih spesifik, bahkan sangat banyak menyatakan gambaran Allah yang bekerja yang diasosiasikan dengan cara atau kerjanya manusia. Allah pencipta langit dan bumi. Nanti kita lihat ke bawah. Tapi digambarkan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Tuhan diasosiasikan dengan pekerjaan manusia. Nah, ini hal yang indah yang digambarkan oleh Alkitab, khususnya kitab Mazmur. Maka Mazmur menyanyikan tentang hujan dan panen. Mazmur juga memberikan kita gambaran tentang orang-orang yang berdoa tentang kelelahan dan keletihan di dalam pekerjaan. Mazmur juga membawa kita untuk melihat dan bagaimana cara berseru tentang membawa pekerjaan kepada Tuhan di dalam ucapan syukur. Atau gambaran tentang mereka yang memprotes tentang orang-orang jahat yang lebih makmur. Kau tempatkan mereka di jalan yang lebih licin. Atau gambaran yang lain juga, Mazmur juga menggambarkan tentang mereka yang meratap tentang penipuan dan tuduhan-tuduhan palsu. Terlalu banyak ekspresi yang digambarkan oleh kitab Mazmur. Maka secara sederhana, apa yang mau digambarkan? Buku ini adalah nyanyian bagi para pekerja. Tetapi bukan tentang pelarian. Bukan Mazmur mengajarkan kita untuk lari dari dunia kerja. Melainkan orang-orang yang berseru kepada Allah dari kehidupan pekerjaannya. Begitu indahnya Mazmur menjadi satu tempat untuk kita diajar berseru kepada Tuhan. Lihat sekali lagi saudara-saudara sekalian, setting apa yang dikatakan? Setting worship. Setting seru kepada Tuhan di dalam bekerja sebagai worship. Maka liriknya muncul dari kehidupan dan kerja keras umat Allah. Bukan dari bahasa-bahasa puitis yang tidak ada urusan dengan realita kehidupan. Mazmur memiliki kemampuan yang unik
untuk secara langsung mengekspresikan kerinduan, mengekspresikan pergumulan, mengekspresikan seruan para pekerja. Begitu indahnya. Itu sebab sebenarnya bermazmurlah sehingga engkau mengerti. Kenalilah Allahmu melalui mazmur. Itu tujuannya sebenarnya. Dengan meneliti berbagai gambaran dan metafora tentang tempat kerja yang tersebar di seluruh kitab Mazmur, sampai yang ke-150 itu, kita menemukan satu hal yang sangat-sangat langsung dan instruktif. Bukan harus satu kajian-kajian panjang. Hal yang sederhana, pakai bahasa-bahasa sederhana dari dunia kerja. Dalam liriknya dikatakan, karya tangan Tuhan muncul berkali-kali. Apa yang menjadi vokal poinnya? Artinya, yang menjadi tekanan kitab Mazmur adalah mau melihat pekerjaan Allah menjadi dasar, menjadi hal sentral, menjadi hal yang utama. Sedangkan nanti pekerjaan kita hampir selalu menjadi hal yang kedua, hal yang mengikut di dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa? Setiap kali pemazmur menyebutkan isu tentang tempat kerja, pergumulan kerja, maka pembahasan itu hampir selalu diselingi dengan kisah-kisah yang panjang tentang pekerjaan Tuhan dan tindakan-tindakan nyata dari Tuhan. Ini jadi satu konfirmasi peneguhan, itu maksudnya. Maka melalui kitab Mazmur, para pekerja, khususnya dalam konteks bangsa Israel, terus-menerus diinstruksikan untuk merenungkan dan bernyanyi tentang karya tangan Tuhan dan jari-jari Tuhan yang berkuasa. Artinya apa, saudara sekalian? Kenapa harus dilakukan seperti itu bagi para pekerja? Dari Mazmur kita melihat bahwa karya tangan Tuhan itulah yang menjadi dasar dari pekerjaan kita. Ini gambarannya. Artinya seorang pekerja tidak akan pernah dapat memahami pekerjaannya dengan benar, tidak akan pernah mengerti tujuan dari pekerjaannya dengan benar di tengah-tengah dunia ini, sampai engkau benar-benar mau bernyanyi, berdoa, merenungkan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Mazmur 143 ayat 5-8. Ayat 5 dan 8, nanti boleh baca keseluruhannya. Ini tujuan dari Mazmur dituliskan. Maka bernyanyi tentang Tuhan, bernyanyi tentang pekerjaan dan karya Tuhan, itu jadi lensa hermeneutik. Cara kita membaca kehidupan kita, cara kita mengerti pekerjaan kita. Tanpa engkau mengerti kerjanya Tuhan, tanpa engkau mengerti karyanya Tuhan, engkau tidak akan mengerti apa value dan tujuan dari pekerjaanmu. Karena engkau tidak memiliki satu benang merah sambungan arti keselamatan, penebusan yang Tuhan sudah sediakan bagimu di dalam realita kehidupanmu. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen Injili yang picik, mendikotomikan, melepaskan sacred, non-sacred. Hal yang rohani itu gereja, kerjaan itu dunia. Itu cara pikir yang bertentangan dengan Alkitab. Alkitab sedang mengatakan, kerjamu adalah eko. Kerjamu adalah untuk mengumandangkan kerjanya Allah. Maka dalam hal ini kita boleh diajar untuk melihat, kenalilah Allahmu, kenalilah karya tangan Allahmu, maka itu yang akan meneguhkanmu di dalam pekerjaanmu. Ini tujuannya, sesederhana itu. Tapi mari kita lihat kedalamannya. Maka Tuhan digambarkan di dalam kitab Mazmur memiliki banyak pekerjaan yang beragam. Bahkan seperti saya katakan tadi di awal, diasosiasikan dengan pekerjaan manusia. Contoh-contohnya ya, Tuhan dikatakan bekerja sebagai pelindung, pembuat binatang-binatang, oke masih gede, pengelola, tapi juga penanam, tukang kebun dia, tukang kebun, penjadwal yang mengatur tata laksana, penjaga buah anggur, pembebas orang-orang yang bekerja keras, penyiram, pembela umum dan pembela orang-orang miskin, Mazmur 113. Menarik, di dalam Mazmur 139 ayat 13, penjahit. Tuhan diekspresikan sebagai penjahit, saudara, pengrajin. 146, dokter, tabib dia. Orang tua asuh, penjaga perbatasan. Mazmur 147 ayat 14, Tuhan itu chef, juru masak. Allahmu yang terlalu besar rela diasosiasikan dengan pekerjaan-pekerjaan remeh seperti ini. Bahkan Tuhan juga berulang kali digambarkan sebagai seorang insinyur yang dengan hati meletakkan fondasi yang kokoh bagi kota-kota dan bagi bumi itu sendiri. Secara khusus kita masuk ke dalam Mazmur 23 yang tadi saya sebutkan. Saudara sekalian, Mazmur 23 adalah Mazmur yang terkenal, yaitu gambaran tentang kristologi. Tapi kita bicara tentang secara kontekstual di dalam konteks pada saat itu. Apa yang dikatakan tadi? Bahwa Tuhan digambarkan sebagai gembala.
Tuhan yang maha kuasa, yang terlalu besar, sekarang dinyatakan pekerjaannya sebagai gembala. Bagi kita simpel, tapi dalam konteks kuno, kalau kita mengerti konteksnya, ini penghinaan, saudara sekalian, ini penghinaan. Why? Di dalam konteks kuno, yang namanya pekerjaan menjadi gembala itu pekerjaan yang hina, bahkan najis. Ingat waktu orang Israel ketika Yusuf telah menjadi Perdana Menteri, lalu keluarga yang 70-an orang masa kemarau dibawa datang ke Mesir, mereka diletakkan di tanah Goshen. Ya, itu tanah subur, tapi poinnya adalah itu tanah yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat Mesir. Apa kalimatnya? Dibaca nanti dalam kitab Keluaran. Karena mereka itu adalah gembala. Kalimat itu bukan pujian. Maksudnya adalah jangan bersentuhan. Mereka itu najis. Ya, kita kamsia-kamsia, thank you sama Yusuf sudah tolong kita. Keluarganya boleh masuk lah, tapi jangan sentuh sama kita. Mereka najis. Karena pekerjaan gembala itu identik dengan bau dan kotor. Tapi juga adalah pekerjaan yang sulit dan sangat berbahaya. Di siang hari mereka menggembalakan domba di tengah teriknya matahari 45 derajat Celcius. Di malam hari di tengah kedinginan bisa sampai 0 atau minus 4 derajat Celcius. Dan harus berjaga-jaga dari serangan serigala dan seterusnya. Lalu diidentifikasi orang lagi sebagai orang najis. Sudah kerjanya gaji kecil, dianggap hina lagi. Tapi pemazmur tidak menunjukkan rasa malu saat menggambarkan pekerjaan Tuhan yang begitu besar itu. Diasosiasikan sebagai gembala yang rendah hati. Tentu tujuan dari Mazmur 23 itu bukan menggambarkan tentang pekerjaan para gembala, tapi pekerjaan Tuhan. Tapi justru di situ konfirmasinya adalah, coba bayangkan saudara sekalian, sekelompok orang-orang marginal yang dianggap hina dan najis dan dengan pekerjaan yang terlalu kecil upahnya, sekarang mereka diteguhkan, bukan tiba-tiba Tuhan curahkan uang turun dari langit buat mereka, tapi mereka diteguhkan dengan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan jadi najis, Tuhan jadi remeh sepele. Bukankah itu menjadi satu peneguhan buat mereka, konfirmasi value hidup mereka bukan ditentukan dari apa kata orang, tapi Tuhan ada di tengah mereka sebagai gembala mereka. Mereka tahu susah setengah matinya menggembalakan para domba. Sekarang mereka tahu Tuhan pun bekerja sedemikian untuk hidup mereka. Tidakkah itu menjadi kekuatan mereka untuk bekerja? Kesadaran pengenalan akan Tuhan yang memimpin hidup mereka. Saya balik, saudara, kenapa engkau terlalu gampang bersungut-sungut dalam dunia kerjamu? Kenapa engkau terlalu merasa engkau menjadi budak korporat dalam kehidupanmu? Simple saudara, and yet terlalu serius. Engkau terlalu jauh dari Tuhanmu. Engkau terlalu jauh dari pengenalan akan Allahmu yang bekerja di dalam seluruh pekerjaan alam semesta dan di dalam seluruh hidupmu. Makanya engkau menjadi gampang untuk bersungut-sungut. Ini yang menjadi masalah. Dengan melihat Tuhan sendiri yang menggambarkan dirinya dengan pekerjaan yang hina seperti mereka, maka mereka diteguhkan untuk melihat value hidup mereka di hadapan Tuhan. Tidak berhenti di situ. Tiba-tiba Mazmur 23 mengganti profesi Tuhan. Tadi profesi yang begitu hina menjadi gembala. Lalu di ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku, pialaku penuh melimpah. Apa yang mau dikatakan di situ? Tuhan beralih fungsi pekerjaan. Jadi pelayan, saudara, jadi pelayan. Jadi pelayan. Yahweh Allah yang begitu besar itu, Dia malah turun menyiapkan meja, menyiapkan makanan, dan mengisi minuman. Cara kita untuk melihat dignitas setiap orang. Saya bersyukur ya, di dalam negara-negara Eropa dan Amerika sangat dipengaruhi oleh kekristenan. Terlepas mereka sudah meninggalkannya, tapi value hak azazi manusia itu kan dari prinsip kekristenan. Semua sama. Mau saya seorang waitress sekalipun, you seorang punya uang sekalipun, saya punya dignitas dalam pekerjaan saya. Jangan hina saya. Di Indonesia, bagaimana kamu memperlakukan seorang pegawai restoran? Apa ini? Makanan kayak gini. Bagaimana engkau memperlakukan koster gereja? Bagaimana engkau memperlakukan mbak di rumahmu? Bagaimana engkau memperlakukan karyawanmu? Saya bukan bilang kau tidak boleh mendisiplin dan menegur kesalahan. Tapi the way kita bereaksi kepada mereka, kita, ini culture Asia yang jelek. Mengkasta-kastakan orang. Kalau dia bos, saya hormat sama dia. Kalau dia cuma pembantu, saya boleh babukan dia. Lihat realitanya. Tapi Tuhan menurunkan dirinya untuk melayani umatnya sampai mengatakan, mengekspresikan dirinya sebagai seorang pelayan. Saudara, bukan suatu hal yang sembarangan. How we act, how we react terhadap orang lain. Untuk partner bisnis kita bisa hahaha, untuk yang di bawah kita maki-maki.
bermasalah hidupmu. Jangan pikir itu hanya mentalitas bos, sama mentalitas pegawai. Ketemu pimpinan datang, Pak, ketemu karyawan yang lebih bawah, tinggal suruh tunjuk. Saudara, bagaimana kita bereaksi itu menjadi suatu hal yang serius di hadapan Tuhan. Pemazmur menjelaskan bahwa pekerjaan Tuhan yang setia akan mengelilingi, mengikuti, dan memelihara sepanjang hari hidup kita. Lihat gambaran di dalam tutupan doksologi ayat 6, pasal ayat 6-nya. Dari awal digambarkan tentang Tuhan gembala. Di tengah digambarkan tentang Tuhan yang melayani meja. Tapi di akhir dikatakan, Engkau menaungi aku sampai sepanjang masa. Ekspresi yang paradoks dari gambaran Allah yang rendah, tapi gambaran Allah yang mengikuti, memelihara, melindungi sepanjang masa. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa pelajari? Pekerjaan kita sehari-hari, betapapun remeh dan biasanya, tapi di situ Allah pun bekerja. Dan di situ Allah melindungi, membimbing, memelihara, dan di dalam pekerjaan Tuhan yang sangat limpah. Di dalam pekerjaanmu yang terlalu remeh, Allah pun sedang men-setting kemuliaannya melalui pekerjaanmu. Ini callingnya, ini kesadarannya. Menarik saudara sekalian, seorang teolog Jean-Marc Ella, dia di dalam disertasinya menyelidiki kehidupan gereja di Afrika, khususnya di Kamerun. Orang-orang yang begitu miskin, orang yang susah, para tukang kebun, ya mereka berkebun untuk memelihara kehidupan mereka yang rumahnya cuma gubuk-gubuk, tapi mereka menjadi Kristen di dalam kehidupan mereka. Lalu dia menyelidiki dan menemukan suatu hal yang sangat indah di dalam liturgi gereja di Afrika, di Kamerun. Dia menemukan 3 hal yang sangat indah, menjadi suatu pembelajaran untuk kita melihat apa yang mereka lakukan. Pertama, setting liturgi kehidupan gereja di sana adalah harus mengingatkan umat bahwa Tuhan adalah pekerja seperti mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa sendiri di dalam pekerjaan mereka. Kedua, setting liturgi mereka harus terus-menerus menekankan kehadiran Tuhan yang imanen di ladang mereka, di gubuk-gubuk mereka. Yang ketiga, liturgi gereja mereka harus responsif terhadap musim pertanian pekerja. Jadi para pendeta harus peka. Saat musim hujan, apa yang dinyanyikan di dalam pujiannya. Saat musim kemarau, apa yang menjadi doa, nyanyian, ratapan mereka, dan seterusnya. Jadi dalam ibadah, nyanyiannya itu, liturgi setting ibadah seperti yang kita jalani sekarang itu, dikontekstualisasikan dengan pergumulan keadaan umat. Sehingga waktu pulang mereka itu terus diteguhkan. Sangat indah. Di tengah-tengah kemiskinan yang sangat luar biasa, tapi mereka melihat providensi Allah yang sangat indah. Dengan demikian, umat manusia terhubung langsung dengan Tuhan di dalam firman Tuhan yang mereka dengarkan, di dalam ibadah yang mereka jalankan untuk meneguhkan mereka dalam pekerjaan kehidupan mereka. Para pendeta, para pemimpin penyembahan, penatua gereja perlu memikirkan dengan sangat serius pekerja-pekerja, jemaat mereka yang bekerja itu, untuk mempraktekkan kehadiran Tuhan di dalam ibadah itu juga menjadi kehadiran Tuhan dalam pekerjaan kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu cara untuk melakukannya adalah setting seluruh ibadahnya, pembacaan firman-Nya, doa-doa syafaatnya di dalam penyembahan yang kontekstual. Nah, ini gereja. Kita tidak tentu sampai masuk seperti itu, ada pujian dan segala macamnya yang harus kita sesuaikan dengan realita, karena pekerjaan di dalam konteks modern itu kan berbeda-beda. Kalau itu kan homogen, para petani semua gampang. Tapi prinsipnya adalah prinsipnya yang mau kita pegang. Saudara, realisasi dari cara kehidupan ibadah kita itu sama dengan cara kerja kita. Bagaimana kita beribadah memuji Tuhan di gereja menjadi dasar kita bagaimana kita beribadah di dalam pekerjaan kita. Ini prinsipnya, ini yang mau diajarkan. Maka kita di dalam ibadah jangan template. Caramu beribadah menentukan cara kerjamu di luar. Datang terlambat, pulang paling cepat. Di pusat ada guyonan. Datang paling telat supaya parkirnya paralel jadi cepat paling keluar. Pulang paling cepat, belum doksologi, supaya ndak antri waktu keluar. Rusak sekali. Jadi apa yang mau dicari orang dalam ibadah? Seperti isi absen saja. Nyanyi ya, kalau mau nyanyi ya nyanyi, kalau nggak mau nyanyi ya nggak mau nyanyi. Tidak ada kerinduan untuk bertumbuh, untuk makin kenal. Apa yang diperkenalkan pujian ini tentang Allah? Apa yang diekspresikan dan segala macam? Tidak peduli. Dan semuanya hanya template. Doa syafaat, template. Mari berdoa untuk negara. Sudah, berdoa untuk negara. Apa saudara? Tidak ada satu kesadaran spesifik. Mari berdoa untuk gereja. Ya apa? Banyak sekali. Mari kita secara khusus berdoa untuk koster-koster gereja. Siapa yang pernah berdoa kayak gitu?
Mari kita berdoa secara khusus. Untuk apa? Hal-hal yang banyak. Untuk bangsa dan negara. Apanya untuk bangsa dan negara? Apanya? Mari kita berdoa untuk para lurah-lurah. Oh, berdoa untuk presiden aja, udah. Apa? Mari belajar untuk menjadi doa yang bukan template, tapi kesadaran. Dengan mengasosiasikan, memikirkan, menspesifikkan. Ini kan mentalitas yang nanti akan masuk ke dalam dunia kerja. Ini yang harusnya kita lakukan di dalam gereja. Saya teruskan. Maka di dalam hal ini, membandingkan Tuhan yang Maha Kuasa atau memetaforakannya dengan menjadi gembala, domba atau petani, itu suatu hal yang sangat mengganggu di dalam konteks pada zaman itu. Tapi mungkin bagi kita sekarang nggak terlalu connect ya, karena ya gembala itu justru gambaran yang baik buat kita. Ya kita sudah berpikir modern, kalau mengasosiasikan dengan cara-cara seperti itu terlalu kuno buat kita. Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk kita menariknya kepada kehidupan kerja kita saat ini. Kita sebagai dosen, kenapa nggak bisa bermasmur untuk mengatakan Tuhan adalah dosenku? Nggak salah saudara, karena dia yang mengajar. Dia yang, engkau yang menjadi karyawan dan segala macam. Tuhan pun menggambarkan dirinya sebagai karyawan. Engkau yang menjadi pemimpin perusahaan, engkau pun melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan gerejanya, kehidupan umatnya. Gambaran-gambaran metafora yang membuat engkau untuk terus diajak, ditarik mengikuti pola kerjanya Allah. Bukankah ini panggilan keselamatan? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa yang berkata engkau hidup di dalam dia, engkau wajib hidup sama seperti dia. Pola saudara sekalian. Maka Mazmur dapat mendorong kita para pekerja untuk mencari keintiman dengan Tuhan di dalam dan melalui pekerjaan kita. Mazmur menggambarkan Tuhan dengan setia bekerja di dunia bersama-sama dengan kita yang sedang bekerja. Maka kita tidak pernah sendiri. Mazmur kadang-kadang juga menyatakan pekerjaan Allah yang secara agung bersifat kosmik, seperti meletakkan fondasi bumi dan segala hal, meletakkan bintang-bintang dan tatanannya. Tetapi juga Mazmur seringkali menggambarkan pekerjaan Allah dalam hal-hal yang kecil dan remeh dan sederhana, seperti menggembalakan domba, menyiram benih dan dengan lembut, merawat tanah dan seterusnya. Baik besar ataupun kecil, kosmik ataupun hal yang ordinary, pekerjaan Tuhan yang rumit mengelilingi pekerjaan kita sehari-hari, menjadi jaminan. Apa yang mau dikatakan Mazmur? Kita diajak untuk memiliki kesadaran penebusan di dalam kehidupan koram deo, bahwa hidupmu, pekerjaanmu itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Bahwa hidupmu dan pekerjaanmu itu di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ada garansi, ada pemeliharaan. Dan bahwa hidupmu dan pekerjaanmu adalah kesadaran untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang disebut dengan koram deo. Hidup di hadapan Tuhan sehingga engkau tidak sembarangan. Hidup dalam tangan pemeliharaan Tuhan sehingga engkau tidak menjadi tamak ataupun kikir. Hidup di dalam melayani Tuhan karena engkau sadar hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Ini settingnya. Ini arti kita bekerja yang adalah sebagai ibadah. Maka saudara-saudara sekalian, ibadah yang kita lakukan sekarang sebagaimana orang Israel adalah bernyanyi bersama di tempat kudus, yang gunanya kita diingatkan tentang kebenaran yang sederhana tapi menggugah dan memimpin hidup. Bahwa melalui ibadah kita belajar mengenal Tuhan, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang memberi makna pada pekerjaan kita. Pada bagian ini saudara-saudara sekalian, Mazmur menggambarkan bagaimana realita pekerjaan Allah dan bagaimana realita kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kerja kita itu sebenarnya di dalam sebagai orang tebusan memiliki motif yang sangat different dengan dunia. Bahwa kita bekerja sekarang adalah untuk menggemakan pekerjaan Allah, menggemakan kemuliaan Allah. Kalau begitu, boleh nggak kita memikirkan profit? Boleh saudara, tapi bukan demi profit itu. Maka perhatikan hal ini, saya masuk sedikit menyinggung karena bukan bagian dari sini. Tapi paling tidak kita mengerti prinsip kerja. Saudara, pada saat kapan pekerjaan itu berkenan kepada Allah? Ketika pekerjaanmu menggemakan kemuliaan Allah. Di situ engkau menyatakan dignitasmu, di situ engkau menyatakan etos kerjamu. Yang kedua, pada saat kapan pekerjaan itu memuliakan Allah? Ketika memang engkau bekerja menghasilkan sesuatu untuk menjadi berkat, atau menghasilkan produk untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebuah pekerjaan boleh memikirkan value-nya dan boleh mendapatkan nilai yang berharga dari apa yang dihasilkannya. Itu pekerjaan. Hasil dari pekerjaan atau buah dari pekerjaan itu sendiri kau boleh nikmati. Tapi produk dari pekerjaanmu itu adalah untuk orang lain.
Itu yang disebut bekerja di hadapan Tuhan. Di luar setting kerja yang seperti ini, maka pekerjaan itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau mendapatkan profit dari pekerjaan yang bukan dengan setting seperti ini, engkau persembahkan kepada Tuhan, itu kenajisan di hadapan Tuhan. Maksud saya apa? Saya yakin beberapa orang makin mengerti dalam hal ini. Saya cukup bersedih dengan realita cara kerja jemaat GRI. Saya berani bilang begini bukan karena saya hamba Tuhan. Sebelum saya hamba Tuhan, saya pun bekerja. Saudara sekalian, bagaimana cara engkau bekerja? Waktu engkau bekerja hanya demi profit, yang sebenarnya dalam pekerjaan itu engkau tidak menghasilkan sesuatu apapun, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya spesifikkan sedikit lagi. Jadi kalau gitu orang Kristen boleh main saham nggak? Makin sensitif ya. Boleh. Sebagian hamba Tuhan, saya buka kartu di sini. GRI bilang, pokoknya ndak boleh saham. Saya rasa itu ngawur. Boleh. Tapi pertanyaannya, dua. Pertama, motifmu apa? Ya tentu, boleh dong mengusahakan uang yang ada padaku atau hal yang padaku untuk dikembangkan. Boleh, itu motif. Kedua, untuk profit kan ya. Tapi, kepada apa engkau menginvestasikannya? Jika engkau menginvestasikan kepada satu tempat yang tidak ada satu produk yang dihasilkan bagi masyarakat, engkau berdosa di hadapan Tuhan. Karena motifnya hanya demi pelipat gandaan. Dulu apa namanya? Forecast atau apa sih namanya? MLM yang lama itulah ya. Tanam uang, 2 bulan lagi berlipat kali ganda. Ya iyalah, uang yang tanam berikutnya yang dimasukkan ke uangmu dan seterusnya. Kita bilang, ya kita nggak sebodoh itu. Tapi yang kau lakukan sekarang, Bitcoinmu dan seterusnya. Saya berani berdebat dalam hal ini bukan karena saya pakar dalam hal itu, tapi motif dan prinsipnya, saudara sekalian. Berapa banyak investasi kita hanya demi profit, kita tidak pernah benar-benar mau menyelidiki apa di tempat itu, apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan. Yang penting cuan. Maka di situ kita sudah menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi, motif dan tujuan kerja menggemakan kemuliaan Allah. Apakah dengan cara kerja seperti ini tidak bisa untung? Siapa bilang? Ayub orang kaya di hadapan Tuhan. Dan begitu banyak orang lain. Siapa itu? Lydia penjual kain ungu menjadi support gereja yang begitu besar. Ada, gambaran itu ada, saudara sekalian. Motifnya yang kita tanya, motifnya. Maka lanjut. Pada bagian ini ada gambaran-gambaran dikatakan Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai petani dan seterusnya, sebagai pelayan dan seterusnya. Ada gambaran yang begitu limpah yang mau diekspresikan. Salah satu contoh misalnya, Mazmur juga menggambarkan tentang nyanyian seorang nelayan, seorang pelaut. Nanti boleh dibaca di dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Apa yang dikatakan di situ? Di tengah-tengah perairan terbuka, para pelaut itu menyaksikan karya-karya Tuhan yang sangat dahsyat. Bahkan sampai angin, ombak dan segala macam. Tadi Mazmur 104 kita lihat kan ya. Air itu sampai ketakutan, pakai bahasa puitis dia. Ketika mendengar gunturmu dia kabur. Tidak ada yang berani menutupi seluruh bumi tenggelam lagi. Karena Tuhan sudah atur dan segala macamnya. Para nelayan, para pelaut itu menyaksikan semua itu. Bagaimana ombak dan angin dan segala macam. Tapi diteruskan dalam Mazmur 107 itu dari ayat 23 diteruskan sampai ke ayat 32. Setelah mereka survive dari ombak dan angin itu, apa yang mereka lakukan? Buru-buru dikatakan saudara sekalian. Ketika mereka kembali ke pelabuhan yang tenang, para pelaut itu langsung merasa terdorong untuk pergi ke tempat kudus. Untuk apa? Mereka perlu berbicara dan menyaksikan tentang karya-karya Tuhan dalam sukacita mereka melihat Tuhan yang bekerja. Mereka bergegas memberikan kesaksian pekerjaan mereka di hadapan jemaat. Ada pujian, ada narasi di situ, ada wawasan teologis melalui refleksi realita kehidupan yang mereka alami. Akhirnya mereka ceritakan yang dipersembahkan di tempat kudus. Persembahan pujian, pekerjaan para pelaut, satu permintaan permohonan minta belas kasih keselamatan diekspresikan di dalam penyembahan. Bukanlah sesuatu hal yang abstrak dan rohani puitis-puitis, tapi pujian yang datang langsung dari perjumpaan yang dialami mereka dengan Tuhan di dalam konteks pekerjaan mereka. Lihat sekali lagi, pekerjaannya itu sendiri dipahami di dalam kacamata hermeneutik melihat kerjanya Tuhan. Lalu ketika mereka pulang meresponi dengan cara menyembah Tuhan. Apa yang kau lakukan dalam bekerjamu sebagai worship di hadapan Tuhan? Apa yang kau lakukan dari hasil pekerjaanmu sebagai worship di hadapan Tuhan? Nah, ini yang diundang Tuhan untuk kita hidupi. Jadi prinsipnya, sebagai penutup dalam renungan kita pada hari ini. Kesimpulan, prinsip apa yang mau kita pelajari? 4 prinsip dari pertanyaan pokok yang tadi kita renungkan.
Apa yang mau diajarkan Mazmur tentang bagaimana kita melihat pekerjaan kita itu memuliakan Allah? Bagaimana kita menjalani pekerjaan kita itu dengan benar? Apa yang menjadi pengharapan dan kekuatan kita di dalam menjalankan seluruh pergumulan pekerjaan kita? 4 prinsip dari kitab Mazmur yang kita boleh pelajari hari ini untuk menjadi dasar kita kembali dalam kehidupan pekerjaan kita. Pertama, saudara sekalian, beribadahlah. Ini undangan pemazmur. Bagi engkau yang bekerja, beribadahlah. Sebab ibadah itu membentuk kehidupan dan cara kerja kita. Orang yang terus bekerja dan selalu berpikir dia sudah memberi perpuluhan dan persembahan, tapi dia jauh dari persekutuan ibadah yang benar, maka engkau tidak akan mengerti bagaimana cara kerja yang benar. Itu sebab di dalam Terang Perjanjian Baru dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan berarti apapun di gereja ini semua kita harus ikutin. Pendeta, hamba Tuhan juga harus belajar. Saya berkali-kali bergumul dengan teman-teman dan selalu saling ingatkan, jangan pernah pakai orang. Saudara, banyak sekali pendeta-pendeta, ya demi agenda kerajaan Allah, tapi paksa semua jemaat untuk ikut apa yang dia harus kerjakan. Saya misi KKR regional, saya mengcalling jemaat, saya tidak boleh bikin guilt tripping. Lu nggak KKR regional berdosa dan segala macam. Ayolah Pak, saya telepon-telepon, masa tidak pernah ikut trip saya? No, karena apa? Itu namanya pakai orang. Ketika engkau bergumul di hadapan Tuhan, engkau digerakkan oleh Tuhan, ayo ikut. Tapi kalau nggak mencapai orangnya, minggu depan saya ke Rote, dibutuhkan 17 orang. Yang ada cuma 13 orang. I calling jemaat. Setelah itu, selesai. Kalau nggak ada yang merespon sama 13, cuma 13 orang atau 12 orang. Ya sudah, terpujilah Tuhan. Manfaatkan apa yang ada. Saya nggak akan kucuk-kucuk telepon satu-satu untuk memenuhi 17 kuota. Lalu nanti pulang, hore, KKR Rote menjangkau 30.000 jiwa. What for? Saya pun sebagai hamba Tuhan harus memikirkan dignitas panggilan kehidupanmu di dalam pekerjaanmu. Ketika Tuhan memanggilmu, ada porsi yang Tuhan percayakan untuk engkau melayani di dalam gereja. Jangan tunda, tapi bukan menjadi superhero. Semua pekerjaan gereja harus dilakukan. Saya begitu bersedih, begitu banyak sekarang terjadi di gereja-gereja, termasuk di dalam gereja GRI. Laki-laki yang tidak kerja pakai legitimasi semua pelayanan gereja dikerjakan, seolah-olah menjadi legitimasi penganggurannya. Bermasalah hidup yang demikian. Maka saya bilang, gak bisa. Kurangi pelayananmu, kerja. Karena itu panggilan kita. Maka sekali lagi, pertama, ibadah untuk membentuk kehidupan dan cara kerja kita. Saudara, mari pikirkan sekali lagi ya. Panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu apa? Di dalam Mazmur kita mungkin bertanya, mengapa waktu kita kerja, dari gambar yang tadi saya katakan, kita harus mempertimbangkan karya-karya Tuhan. Kita harus merenungkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. What point dengan pekerjaan saya? Mengapa kita harus berkumpul dalam ibadah seperti ini untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah? Seperti para pelaut yang tadi lepas dari badai, lalu dia buru-buru ke bait Allah untuk memberitakan apa yang mereka alami. Mengapa harus menceritakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu dengan ekspresi pujian? Menyatakan pekerjaan Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala macamnya. Mengapa para pekerja harus beribadah bahwa mereka harus merenungkan segala pekerjaan Tuhan, memperhatikan segala perbuatan Tuhan? Ngapain? Poinnya apa? Sekali lagi, yang tadi saya sudah sampaikan, ini menjadi kesimpulan dalam poin pertama. Karena jawabannya, sebab Allah bekerja, maka kita bekerja. Sebab Allah bekerja, maka kita umatnya bekerja sebagai respon menanggapi pekerjaan Allah. Karena Allah bekerja, maka kita bekerja menggemakan pekerjaan Allah. Kita bekerja itu bukan tentang diri kita, tentang kepentingan kita, tapi kita bekerja sebagai respon kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan, sebagai respon kita mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Efesus 2 ayat 8 itu. Kita bekerja sebagai respon kita terhadap kerja karya nyata Allah. Maka respon itu dimulai dengan apa? Dengan cara kita merenungkan pekerjaannya, dengan cara kita menyanyikan pekerjaannya, dengan kita berseru tentang banyaknya pekerjaan Tuhan di tempat kudus yang menjadi dasar kita untuk bekerja. Hanya dengan begitu kita di dalam kehidupan pekerjaan kita dapat menanggapi pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan kita sendiri di tengah-tengah dunia menjadi pekerjaan yang setia. Dengan bernyanyi, saudara sekalian, dengan memuji Tuhan, dengan mengenal Tuhan, dengan melihat cara kerja Tuhan, belajar tentang pola-pola kerja Tuhan yang suci, maka
kita akan dipimpin bekerja dengan kesucian. Walaupun tentu diproses, butuh waktu, berlahan, tidak gampang, memang. Tapi akhirnya kita terus diasah dan dimurnikan untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus, untuk menyesuaikan pola-pola pekerjaan kita dengan pola kerja Allah. Merenungkan karya-karya keindahan dan keadilan Tuhan, maka melalui itu kita para pekerja menanggapi dan merespon dengan bekerja dengan karya-karya keindahan dan keadilan Tuhan di dalam cara kerja kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Imamat 19 ayat 2 yang dikutip oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah engkau sebab Allahmu adalah kudus. Kekudusan itu bukan bersifat teoritis, bukan. Itu sangat praktis. Di mana gambaran kekudusan Allah diekspresikan? Di dalam nyata cara kerjanya. Mencakup tentang kemurahan hati Allah. Itu digambarkan sebagai kekudusan Allah. Dia yang memperhatikan orang miskin. Dia yang memperhatikan keadilan bagi para pekerja. Dia yang dengan integritas memproses peradilan dan mengerjakan apa yang menjadi maksud dan kehendaknya. Bagaimana dia memperhatikan orang-orang berkekurangan. Bagaimana dia memberkati orang-orang yang jujur dan memimpin kehidupan orang. Ini kan pola kekudusannya Tuhan. Maka kita pun dilatih untuk bekerja dengan cara menjalankan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka bernyanyi di tempat kudus memungkinkan para pekerja untuk melatih pola kerja Allah sehingga mereka dapat mulai berjalan di jalannya Tuhan. Kita nggak asing dengan kalimat ini ya, tapi kita nggak benar-benar merenungkannya. Berjalanlah di jalan Tuhan. Apa maksudnya saudara berjalan di dalam jalan Tuhan? Sebenarnya satu hal yang prinsip yang sederhana. Engkau mulai di dalam seluruh pekerjaanmu mengerjakan pola kerjanya Tuhan. Melalui penyembahan kita dapat melihat bahwa kita diciptakan untuk mencerminkan kerja keras pencipta kita. Untuk mengelola tanah, merawat hewan, menyediakan kebutuhan dan seterusnya. Penyembahan kita itu memberi kita pola yang responsif terhadap pola kerjanya Allah. Maka membaca buku tentang keadilan adalah satu hal. Tapi menyanyikan lagu tentang keadilan Tuhan itu lain hal. Membentuk jiwa, membentuk mentalitas di dalam panggilan kerja kita. Dengan menyanyikan hymns, pujian kita, dengan mengikuti ibadah, dengan membaca mazmur, dengan mengenal Allah, belajar, maka seorang penyembah, kita sebagai penyembah mengambil kepemilikan pribadi atas kata-kata teks ini, atas kata-kata pujian ini, menjadi satu keimanan, menjadi satu dasar, menjadi satu peneguhan, fondasi untuk komitmen iman kita. Itu sebab Mazmur mengajarkan, beribadahlah maka engkau akan mengerti bagaimana bekerja. Kedua, apa yang mau ditekankan oleh Mazmur? Mazmur mengajarkan kita untuk merefleksikan karakter Tuhan melalui pekerjaan kita. Ibadah membiasakan para pekerja untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dengan tujuan Tuhan. Bukan hanya dengan polanya Tuhan, tapi dengan tujuan Tuhan juga. Dengan mempersembahkan pekerjaan kita sebagai pengorbanan, sebagai kurban persembahan kepada Tuhan. Dengan menuntun kita untuk secara aktif menanggapi pekerjaan Tuhan dengan hati, pikiran, dan tangan kita. Efesus pasal 4 ayat 28. Engkau dulu yang mencuri tidak lagi mencuri, tapi sekarang kau bekerja keras dengan tanganmu sendiri untuk melakukan pekerjaan baik, supaya engkau bisa menolong orang yang berkekurangan. Efesus 4 ayat 28. Maka kita mengikuti karyanya Tuhan, kita mengerjakan tujuannya Tuhan. Pemazmur mengajarkan hal ini untuk dapat melatih kita para pekerja berjalan di jalan Tuhan. Ketiga, Mazmur memberikan ruang untuk para pekerja juga untuk berseru, untuk mengeluh, untuk meratap di hadapan Tuhan. Ini pengharapanmu. Tuhan tidak memimpinmu bekerja menjadi mulus, tapi Tuhan memimpinmu untuk terus menyadari bahwa Dia selalu memimpinmu dan memegangmu. Setiap kali para pekerja memasuki tempat ibadah, mereka diberi ruang sebesar-besarnya berseru kepada Tuhan, membawa serta berbagai macam pengalaman pergumulan emosi mereka di tempat kerja. Ini yang kita lakukan. Maka kita datang setiap minggu, beragam pekerja kita memiliki berbagai hal yang perlu kita katakan kepada Tuhan. Sebagian perlu mungkin meneteskan air mata. Sebagian perlu mungkin berteriak untuk menyatakan seruan pujian kepada Tuhan. Sebagian mungkin perlu untuk menyatakan syukur dari berkat yang diberikan Tuhan. Sebagian lagi mungkin perlu menangis bertekuk lutut, meminta pertolongan yang segera dari Tuhan. Mazmur memberikan ruang sebesar itu kepada kita untuk membawa kita kepada kesadaran inilah Allahmu, saudara sekalian. Bukan hanya job desk untuk yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil dia tidak mau tahu. Tidak. Mazmur memberikan pekerja
kesempatan untuk membawa emosi pergumulan mereka dari kerja Senin sampai Sabtu untuk bawa kepada Tuhan di dalam minggu. Dan melalui ibadah minggu untuk menjadi kekuatan diutus untuk bekerja Senin sampai Sabtu. Lihat pola konsep yang Tuhan sediakan untuk kita. Betapa baiknya Tuhan. Karena itu Mazmur menawarkan para pekerja kosakata yang indah, yang sederhana, yang digunakan dalam dialog yang jujur dengan Tuhan. Sebab dikatakan kan ya, kita tidak tahu cara berdoa, kata Roma pasal 8 ayat 28. Bahkan kita kadang-kala nggak tahu cara bergumul sama Tuhan. Melalui Mazmur engkau tahu berseru kepada Tuhan. Mazmur mengajarkan itu. Melalui setting Mazmur 1 sampai 150. Mazmur mengajarkan bagaimana cara meratap, bagaimana cara memuji Tuhan, pengakuan, ucapan syukur, permohonan, dan janji di hadapan Tuhan. Diajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya quote kalimat dari Bernard Anderson, seorang teolog dari Amerika. Wah, kalimatnya sederhana tapi sangat indah. Dia bilang begini. Sebagian besar dari kitab suci, Alkitab, berbicara kepada kita. Ya kan ya? Kita baca Alkitab, firman itu berbicara kepada kita. Tetapi Mazmur berbicara untuk kita, mewakili kita. Jadi seruannya kita kepada Tuhan. Indah sekali. Itu yang meneguhkan hatimu, itu yang memimpin cara hidupmu. Maka Mazmur tidak akan meromantisasikan pekerjaan dunia menjadi kerjaan yang indah, enak, penyertaan Tuhan, berkat. Bukan, saudara. Tapi Mazmur memimpin kita untuk terus teguh di dalam Tuhan. Mazmur tidak memaksa kita atau mendikte kita untuk selalu bersiul indah dalam pekerjaan kita. Tapi Mazmur juga memberi ruang untuk meratap di hadapan Tuhan. Terakhir yang keempat, apa yang diajarkan oleh Mazmur bagi kita untuk engkau pulang di dalam kehidupan pekerjaanmu. Mazmur mengajarkan juga bahwa ibadah menempatkan pekerjaan pada tempatnya. Melalui Mazmur 104 menawarkan contoh yang sangat mencerahkan tentang hal ini. Di dalam liriknya tadi, para pekerja Israel akan melihat pekerjaan mereka sebagai satu benang merah dalam ruang lingkup yang merupakan pekerjaan kerajaan Allah. Jadi mereka tahu Allah bekerja, mereka bekerja di dalam setting kerjanya Allah untuk menggenapi agenda kekalnya Allah. Mazmur 104 mengundang para pekerja untuk bernyanyi bagi diri mereka sendiri tentang kebenaran yang lebih dalam. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan tanah, tanaman, hewan, pekerjaan mereka menjadi jaminan pemeliharaan pimpinan Tuhan. Maka Tuhanlah yang secara berdaulat untuk menaungi segala sesuatunya. Ini yang diteguhkan Mazmur bagi kita. Mazmur 104 secara liturgis menempatkan kita para pekerja, baik yang berkuasa maupun yang bekerja, untuk masuk ke dalam setting kerjanya Allah. Karena itu saudara sekalian, pujilah Allahmu, kenalilah Allahmu, bermazmurlah. Maka di dalam setting ibadahnya Calvinis pada zaman dulu, tidak ada nyanyian hymns, hanya mazmur, chanting. Tapi sekarang kita berkembang, bukan berarti salah, tidak. Tapi motif yang sama. Semakin bertumbuh, makin kenal Tuhan, maka itu akan meneguhkan hatimu, sehingga pekerjaanmu menjadi pekerjaan yang menggemakan karya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, ampuni kami umat-Mu yang lemah ini. Oh Tuhan, berbelas kasihlah atas kami yang terbatas ini. Tak kalah sering kali kami bekerja jauh dari Tuhan, bahkan mendukakan Tuhan. Kiranya kami boleh semakin menyadari kembali apa arti keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Bukan urusan soal nanti kami mati masuk sorga, tapi mulai dari penebusan sekarang kami sudah di dalam keselamatan itu, untuk masuk ke dalam setting yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu untuk kami bekerja di dalam rancangan dan tujuannya Tuhan. Seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, biarlah kiranya sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Cara kerja kami adalah kiranya menjadi cara kerja yang terus dilatih Tuhan untuk mengikuti pola kerjanya Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam segala keluh kesah kami, Tuhan memberikan kami anugerah dan peneguhan untuk seluas-luasnya kami datang dan berseru meratap di hadapan-Mu, dan kami melihat pengharapan hanya daripada-Mu saja. Dan kiranya kami boleh mengerti bagaimana menempatkan kehidupan kami. Tidak ada ruang untuk kami menjadi pengangguran dan bermalas-malasan. Tidak ada ruang untuk kami membuang-buang waktu kami dengan sembarangan. Tapi biarlah kami menyadari dignitas kami dalam rancangan Tuhan. Biarlah kiranya kami mempersembahkan seluruh hidup kami sampai akhir hidup kami menjadi sebuah kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menggenapi kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan, kami minta belas kasih-Mu. Kami lemah, kami terbatas, tapi kami percaya di dalam hikmat pimpinan Allah Roh Kudus, kami dipimpin untuk terus hidup berbuah di hadapan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan.
Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.